Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini senang sekali bisa kembali menjumpai Anda, menyapa Anda di program Dialog Fajar. Di studio sudah hadir Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur ya, sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz. Pagi hari ini kita boleh ya Ustadz ngomongin soal kekayaan gitu ya Ustadz. Kenapa biar tidak? Semangat ya Ustadz ya. Iya boleh. Insya Allah. Betul. Kekayaan yang sejati Ustadz. Itu yang seperti apa sih Ustadz? Apakah berbentuk harta atau yang lain? Apakah kita ini juga selama ini sudah mencari itu atau bagaimana? Atau belum dicari nih? Nah, selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita menyebut asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita berterima kasih ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan begini Mbak Ayu ya. Jadi kekayaan itu kalau nanti kita kaji ya, Masya Allah. Akhirnya pendapat orang-orang di dunia ini ya ada yang benar, ada yang hampir benar, ada yang kurang benar, bahkan ada yang tidak benar. Bisa-bisa begitu. Jadi gini, Nabi itu mengatakan laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Nah, jadi akhirnya begini terjemah bebasnya. Yang disebut dengan kaya itu bukan, ini ada di redaksi awal, bukan karena banyaknya harta benda. Ini di redaksi awal. Redaksi berikutnya walakinnal ghina hinan nafsi. Tetapi yang disebut kaya sejati itu adalah kaya hati. Loh Mbak. Lalu kalau kalau Mbak Ayu bertanya, saya punya uang per bulan itu 1 miliar. Amin, apakah ya saya lah iya kan? Apakah saya kaya Mbak Ayu? Itu belum. Oh belum. Oh, belum. Berarti kaya menurut Islam itu lebih besar dari itu. Masya Allah. Ya, Nabi mengatakan kaya itu bukan karena banyaknya harta. Itu bisa kita katakan saya setiap hari, setiap bulan ada 1 miliar penghasilan, belum kaya itu. Atau sebaliknya, saya setiap bulan tuh ada penghasilan 1 juta. Itu juga belum kaya. Terus ukuran kaya itulah yang dibahas oleh Nabi. Jadi Nabi selalu bicara nilai agar kehidupan kita itu tidak ngambang. Nah, sekali lagi kawan, kenyataan di dunia ini secara harta ada orang yang di bawah garis kemiskinan, bahasa yang lalu. Ya, di bawah garis kemiskinan, ada orang yang di tengah-tengah, dan ada yang orang the have dan ke atas. Apakah mereka dari 3 tingkatan itu adalah orang kaya? Juga tidak. Tapi orang kaya adalah orang yang hatinya kaya, baik dia memang punya harta banyak. Dan orang kaya adalah orang yang pokoknya ya kebutuhannya tercukupi begitu saja, nggak sampai kebutuhan mewah ya. Tapi hatinya dia itu bersyukur. Kemudian yang ketiga, orang kaya adalah orang yang hatinya selalu bersyukur walaupun dia kehidupannya serba kurang. Jadi serba kurang itu menurut Nabi adalah kaya. Ya pas-pasan ya. Ya sedang begitu, itu juga orang kaya.
dan orang yang memang miliarder juga orang kaya. Jadi 3 orang ini disebut kaya oleh Nabi jika dia adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu adalah kekayaan yang sejati. Masya Allah. Gak mudah ya Ustadz ya? Oh ya, nggak mudah. Makanya di dialog fajarkan ini siapa tahu ada pendengar yang lalu mendoakan saya dan Mbak Ayu. Mudah-mudahan Mbak Ayu sama Ali Mu'afa ya ngecewebret gini, mudah-mudahan diangkat oleh Allah hatinya, kan begitu Mbak ya. Pasti ada kawan-kawan yang mendoakan kita ini. Amin. Iya. Nah, jadi tidak diukur dengan banyaknya harta. Oke. Supaya tidak seperti sandiwara dan cerita, cari data sekarang Mbak Ayu, ya. Terserah Mbak Ayu kayak apa, cari data orang yang paling kaya di dunia. Lalu lihatlah dia bahagia apa enggak. Bahkan carilah orang yang paling kaya atau termasuk golongan kaya di dunia ini yang semua orang juga kenal, tapi ternyata mengakhiri hidupnya ya dengan tidak wajar. Jangan tingkat dunia, tingkat Indonesia, tingkat provinsi, bahkan tingkat kota, bahkan tingkat kampung. Kita bisa mencari. Dan itu real apa yang dikatakan Rasulullah, kekayaan sejati itu bukan dari banyaknya harta, tapi dari kayanya hati kita. Nah inilah kawan-kawan sekalian, kita punya pasangan di dalam rumah tangga, disyukuri. Ya alhamdulillah, jangan ngersolo, saya jadi pemimpin rumah tangga. Maka seorang pemimpin rumah tangga itu surganya jelas Mbak Ayu. Surganya jelas. Gimana surganya jelas? Pokoknya istrinya dipimpin dengan baik, anaknya dipimpin dengan baik, diarahkan. Yang paling penting zaman sekarang, cara berpikir istrinya dan cara berpikir anaknya dan bahkan cara berpikir pembantunya. Itu yang benar. Karena itu hubungannya dengan hati. Kalau hatinya baik, sudah selesai urusan kita. Nah, kita punya pembantu. Saya saking takutnya dulu ya Mbak Iya, pernah punya pembantu begitu. Ya ibaratnya bahasa sekarang itu dites dulu. Iso opo arek iki? Bisakah dia mendampingi anak saya dengan membaca doa ketika mau makan, Allahumma barik lana dan seterusnya. Ternyata dia bisa. Dia itu bisa, karena dia belajar. Kalau dia nggak cukup, saya bekali ini bukunya. Kalau mau tidur bagaimana doanya, sikapmu bagaimana. Kamu caranya megang, sejengkel-jengkel hatimu menggendong anak saya, engkau harus mengatakan, bersyukur ya Allah saya bisa menggendong anak. Bayangkan tangan saya keple gak bisa menggendong anak. Supaya kamu terhibur. Nah segitunya tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sampai pembantu pun dididik. Jangan lupa kawan, pembantu yang menjadi orang yang soleh atau solihah karena didikan seorang pemimpin rumah tangga, dia pahalanya luar biasa si pemimpin rumah tangga itu. Apa hubungannya pembantu nih? Ya, tapi Allah tidak pernah tidur. Pembantumu jadi orang yang soleh, orang yang jujur, orang yang baik, gara-gara engkau menjadi pemimpin yang baik. Nah maka kita syukuri kita menjadi seorang suami. Ya, saya bilang tadi, suargane terbentang luas. Maka Allah mengingatkan, ya ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau kita terjemahkan dalam konteks kehidupan, umilih swarga dan neraka. Hai para suami, katakan, kalau kamu milih swarga, wis jelas, wis ladangnya udah jelas. Pimpinlah keluargamu itu baik-baik ya. Maka bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu adalah sebuah kekayaan yang sejati. Semoga di Al-Fajar ini mendapat ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian juga menjadi orang yang kaya sejati. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Paripurna ya Ustaz ya. Iya. Tidak akan luntur insyaallah. Iya, insyaallah.
Terima kasih Ustadz Ali sudah mengingatkan, dan demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya juga Fitriana Ayu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.